Pemirsa, tim kuasa hukum dari Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud MD melaporkan sejumlah temuan kasus Aiman Wicaksono dan kita simak informasi ini. Yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya bahwa status saudara Aiman ini masih sebagai saksi ya. Jadi sangat tidak lazim ya, jarang terjadi ada penyitaan barang bukti yang dilakukan kepada seorang yang berstatus sebagai saksi. Ini jarang terjadi ya. Karena lagi-lagi saudara Aiman ini bukan seorang teroris, bukan seorang pelaku bandar narkoba atau koruptor ya. Tidak. Jadi beliau juga sudah menyampaikan informasi itu bukti-bukti dalam bentuk print out ya, kita sudah sampaikan sebetulnya. Jadi sangat disayangkan penyitaan itu, dan ini menjadi objek pengaduan kami kepada Ombudsman Republik Indonesia mengenai dugaan maladministrasi yang patut diduga dilakukan oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya. Jadi ini kami juga sampaikan tadi bahwa hak Mas Aiman sebagai wartawan ya ini melekat dan ini harus dilindungi, karena ini bukan hanya ancaman hukum pada diri Mas Aiman Wicaksono ya, tapi harus ditegaskan bahwa ini ancaman serius kepada profesi jurnalis. Bisa dibayangkan ya, kalau ini tidak bisa dilindungi data-data atau narasumber yang diberikan oleh masyarakat ya, narasumber dari masyarakat ya kepada wartawan, berarti kapan saja nanti akan bisa terjadi kepada teman-teman wartawan lain. Jadi tidak ada lagi hak, tidak berlaku lagi hak tolak itu gitu kan. Kalau ini akan berproses lebih lanjut di Polda Metro Jaya ini. Ini yang kita sampaikan bahwa apa yang diperjuangkan Mas Aiman ini bukan hanya memperjuangkan dirinya, tetapi ini juga memperjuangkan hak tolak yang dimiliki oleh jurnalis. Ini mau menyelamatkan marwah yang dimiliki oleh jurnalis juga, wartawan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga ancaman serius karena kita tidak tahu ya, tidak ada juga yang menjamin gitu ya. Karena Mas Aiman ini adalah salah satu jubir utama TPN, dan ini sangat merugikan tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, karena dengan disitanya handphone yang di dalamnya banyak informasi, sekarang kesulitan berkomunikasi dengan tim pendukung, tim pemenangan sangat kesulitan karena handphone itu kan sudah disita, SIM card-nya sudah disita, sudah tidak bisa digunakan. Dan tentu kan sebagai jubir utama tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud ini sangat mengganggu sekali ya. Makanya kita berharap kalau sesuai dengan telegramnya Pak Kapolri ya, yang mengatakan bahwa ini proses-proses hukum kepada peserta pemilu ini ditunda. Nah, ini sebetulnya ini yang kita harapkan, jangan sampai proses-proses di penyidikan di Polda Metro Jaya kepada Mas Aiman ini berefek jauh mengganggu proses pemilu. Karena Mas Aiman peserta pemilu baik sebagai caleg sekarang ya, maupun juga sebagai salah satu jubir utama tim pemenangan nasional. Dan kita merasa karena kami dari Kedeputian Hukum Tim Pemenangan Nasional, terus terang kami akan mengawal ini, dan ini atensi langsung dari pimpinan Tim Pemenangan Nasional dan juga Capres Bapak Ganjar Pranowo, bahwa kami harus kawal ini karena ini Mas Aiman penting bagi Tim Pemenangan Nasional, dan kami merasa dirugikan di sini. Ini mungkin ada hari ini pelaporan ini ada bukti-bukti tambahan kan Mas, karena kan kemarin Polda sudah mengatakan kalau penyitaan haknya Mas Aiman itu sudah sesuai dengan prosedur mereka. Ya. Ada bawaannya tambahan lagi. Ya, kalau dibilang sesuai prosedur, ya kita menghargai itu ya. Tapi tolong dicatat
bahwa di dalam surat izin penyitaan pengadilan hanya satu yang diperkenankan boleh disita. Itu bisa dicek, coba ditanyakan kepada Polda Metro Jaya. Itu tertuang hanya satu, yaitu handphone. Untuk tiga barang bukti lainnya, yaitu SIM card, kemudian Instagram dan email ini tidak dicantumkan dalam surat izin penyitaan oleh pengadilan. Pertanyaannya, apakah itu sesuai prosedur? Nah, silakan ditanya gitu ya. Jadi bukti-bukti itulah yang kita berikan di Ombudsman RI. Gitu. Dugaan-dugaan maladministrasi. Yang disita bukan hanya handphone ya, yang disita itu juga WhatsApp saya, karena itu yang merupakan sebuah medium untuk saya berkomunikasi dengan narasumber yang saya sampaikan, narasumber eksklusif itu. Lalu kemudian yang kedua adalah Instagram saya @aimanwicaksono. Lalu kemudian yang ketiga email saya. Ya, ini yang kemudian disita oleh para penyidik. Soal prosedur atau tidak nanti tentu tim hukum yang lebih paham soal itu. Tapi saya menyampaikan di sini bahwa melekat pada saya sebagai profesi wartawan pada saat menyampaikan konferensi tersebut adalah hak sebagai wartawan. Meskipun itu bukan produk jurnalistik, tapi tetap melekat pada saya hak tolak. Teman-teman misalnya ketika berada pada suatu tempat lalu divideokan misalnya, lalu kemudian menyampaikan informasi-informasi tertentu, itu bukan produk jurnalistik, tapi kemudian teman-teman punya hak tolak ketika menyampaikan informasi yang dianggap misalnya dari seorang narasumber eksklusif, dari sebuah narasumber yang memang menyampaikan sebuah informasi yang rahasia misalnya, lalu kemudian teman-teman diminta siapa narasumber tersebut, teman-teman pasti punya hak tolak. Jadi hak tolak itu tidak melekat pada produk jurnalistik, tapi hak tolak melekat pada profesi wartawan. Karena dimanapun ia boleh tidak menyampaikan informasi itu dari siapa, identitasnya, siapa orangnya. Tapi isi beritanya silakan disampaikan. Saya isi beritanya saya sampaikan, bahkan saya sudah sampaikan juga beberapa poin ya ke wartawan. Tapi siapa yang memberikan informasi itu yang saya punya hak untuk tidak menyampaikan, dan saya wajib melindungi. Bisa dibayangkan ketika hak tolak itu kemudian dilanggar, hak tolak itu kemudian tidak dianggap ya, maka hancur demokrasi kita. Kenapa? Orang tidak berani untuk menyampaikan informasi-informasi yang penting, yang memang untuk mungkin sensitif, mungkin informasi itu dianggap hal yang mungkin bisa berbahaya dan lain sebagainya, tapi kemudian ia takut untuk menyampaikan informasi itu. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bagi dirinya bahwa ketika menyampaikan informasi itu identitasnya bakal dilindungi. Identitas ya, bukan isi beritanya, bukan isi informasinya, hanya identitas. Dan saya sampai kapanpun saya akan menjaga identitas orang tersebut, narasumber saya tersebut yang merupakan seorang atau beberapa orang anggota polisi. Ya, itu informan saya, itu narasumber saya ya. Narasumber yang saya akan jaga, dan mereka memang betul dari anggota kepolisian, dan saya akan jaga identitas mereka dengan resiko apapun. Tambahan ya, saya tambahkan soal pernyataan dari Polda Metro yang menyatakan bahwa sudah prosedur, tadi ada pertanyaannya. Saya kira kalau soal prosedur atau tidaknya kan kita ada alat untuk menguji itu. Kami juga mengatakan bahwa proses penyidikan di Polda Metro Jaya itu masih prosedural saya kira. Maka ada tindakan atau upaya hukum kita ambil untuk menguji soal prosedural atau tidak itu. Kami dari tim hukum juga sudah mempersiapkan untuk melakukan langkah hukum pra peradilan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita juga melaporkan atau mengadukan ke misalnya salah satunya adalah ke Kompolnas atau ke selanjutnya di Ombudsman ini dalam upaya untuk melakukan pengawasan atau pengujian terhadap proses prosedur yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya, sehingga saya kira hal-hal yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang dikira itu tidak prosedural atau menyalahi hak-hak dari misalnya Mas Aiman dalam proses penyidikan itu, kita nanti melihat prosesnya. Jadi upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum atau tim hukum ini dalam beberapa hari ini itu adalah upayanya untuk melakukan pengawasan terhadap